Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin materi terakhir sebelum kita UTS minggu depan. Materinya ya tidak usah ditanyakan lagi, berarti ya sampai ini. Pokoknya intinya dari awal sampai yang terakhir. Nah, kemudian dari awal tuh berarti dari Daulah Umayyah ya kayaknya. Sebentar, saya lihat dulu ya. Nah, ya berarti dari Daulah Umayyah. Nah, kita mulai dari Daulah Umayyah. Nah, atau sebelum itu ya. Kalau dari Daulah Umayyah kayaknya terlalu banyak. Hmm, nah, insya Allah kita mulai dari pasal ketiga ya, yaitu sebab-sebab melemahnya dan berakhirnya Daulah Umayyah. Ya, ini kita mulai dari situ, kemudian masuk Daulah Abbasiyah. Oh, terlalu sedikit. Sebentar, awan saya ralat lagi. Ternyata dikit banget. Kita mulai dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai nanti materinya sampai pelajaran yang terakhir, yaitu Kekhalifahan Bani Abbasiyah yang pertama, yaitu Naam Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali Naam bin Abdullah bin Al-Abbas. Naam. Beliau dilahirkan di kota Al-Humaimah. Ya, Al-Humaimah itu sekarang berada di Yordania. Di mana? Di Yordania. Sekarang Humaimah berada di Yordania dan kota tersebut ya masih sepi. Tidak ada ya, itu mungkin sudah sekarang mungkin kota tersebut sudah tidak ditinggali. Ya, antum ketik aja di YouTube Humaimah. Itu di sana ya kota yang berada di tengah padang pasir. Intinya seperti itu. Dia berada di Yordan dan biasanya turis itu ya mungkin sekarang kota tersebut menjadi cagar budaya. Tetapi sebagian turis Yordania itu lebih senang menuju ke Petra daripada ke Humaimah. Naam. Dan tumbuh dewasa di sana. Beliau merupakan khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah, dibaiat di Kufah pada tahun 132 Hijriah. Kemudian ketika penduduknya condong kepada Alawiyin yang menentang Daulah Abbasiyah, maka beliau berpindah ke Anbar. Nah, yang pertama, perkara-perkara penting yang dilakukannya. Jadi ini secara singkat ya, sepertinya. Yang pertama, membangun kota Hashimiyah di Anbar. Nah, penamaan Hashimiyah itu ya bisa dilihat di sini dia adalah orang yang pro terhadap Ahlul Bait, yaitu dari Hashim. Nah, itu adalah kakeknya atau kakek-kakeknya keturunannya dari Abdul Muthalib. Jadi Al-Abbas ini kan namanya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib Naam bin Hashim. Nah, itu. Hashimiyah berarti dia adalah berusaha menghimpun pendukung atau penduduk orang-orang yang pro terhadap Ahlul Bait versi mereka. Yang kedua, memerangi penentangan pengikut Daulah Umayyah. Nah, pengikut Daulah Umayyah tentu saja masih tersisa karena mereka terpaksa digulingkan kekuasaannya oleh Daulah Abbasiyah. Menghukum sebagian hakim yang membantunya dalam mendirikan Daulah Abbasiyah dengan membunuh atau menjadakan karena pembelaan mereka terhadap gerakan perlawanan kepada Abbasiyah. Jadi di sini wallahu alam tindakannya ini benar apa tidak. Yang jelas sejarah mengatakan seperti itu. Mengembalikan kekuasaan kepada yang lebih berhak versi mereka. Yang
berhak versi mereka tentu saja adalah Ahlul Bait. Nah, bukan dari Umayyun karena Umayyah itu ya jauh dari nasabnya dari Ahlul Bait. Nah, kemudian yang keempat, memberi batas tanda jalan antara Kufah dan Mekah. Serta beliau memerintahkan agar meletakkan nomor di setiap akhir 1 mil. Demikian pula, beliau memerintahkan meletakkan tanda petunjuk arah di jalan-jalan bagi orang yang bepergian. Nah, ini sangat membantu dalam berpergian. Nomor yang kelima, menjadikan warna hitam sebagai simbol Abbasiyin, sebagai ganti warna putih yang merupakan simbol Umayyad. Ya, simbol ini, nah, antum pernah lihat bendera jihad namanya, bendera jihad yang ada tulisannya la ilaha illallah warnanya hitam. Nah, itu sebenarnya pertama kali adalah bendera yang dikibarkan Daulah Abbasiyah untuk menentang Daulah Umayyah. Dan itu bukan bendera jihad, bukan. Itu adalah simbol Abbasiyah. Nah, dan sebagian kelompok ekstremis dari Islam yang kekinian, yang sekarang-sekarang ini, mengatakan bendera jihad, panji hitam itu adalah bendera la ilaha illallah yang ini yang dikibarkan oleh Daulah Abbasiyah. Padahal itu bendera sebenarnya untuk melawan bendera putih yang bertuliskan la ilaha illallah juga, naam, yang merupakan simbol Umayyah. Jadi ini ya wagu ya, kadang juga aneh juga. Sesama la ilaha illallah berperang. Ini kan suatu hal yang sangat ya miris, menyedihkan. Harusnya mereka bisa bersatu menambah naam daulah Islam ini menjadi lebih besar dan yang lainnya. Tapi ya qadarullah memang harus seperti itu. Allah sudah menakdirkan sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi bahwasanya mereka Daulah Abbasiyah dan Umayyah akan berperang. Nah, ya walau alam hikmah dari seperti itu. Kemudian wafatnya di sini ternyata tidak dijabarkan secara lebih lanjut. Langsung wafatnya, beliau tidak lama berkuasa, namanya 4 tahun 9 bulan. Beliau meninggal di kota Ambar pada tahun 1136 Hijriah setelah mengamanahkan khalifahnya kepada saudaranya yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Nah, ini secara ringkas daulah khalifah Bani Abbasiyah yang pertama. Nah, untuk pelajaran saya selanjutnya yang tadi antum bisa gunakan untuk murojaah, untuk baca-baca karena materinya banyak. Belum lagi pelajaran yang lainnya materinya juga banyak. Jangan sampai nilainya itu zong. Ya, udah online, waktunya banyak, nilainya tetap zong. Dan itu kan mengenaskan namanya. Jangan ya. Nah, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini tidak ada yang tanya UTS-nya sampai apa, oke? Ya, jangan ada yang tanya seperti itu. Karena sudah saya kasih tahu UTS-nya dari Daulah Umayyah yaitu kekuasaan Umar bin Abdul Aziz sampai ini terakhir. Nah, selamat menempuh ujian tengah semester.